Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Prawesti Intan Islamiati dengan NIM 857888877 dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya ingin membuat tugas 1, yaitu Pancasila, yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila untuk generasi muda di era digital saat ini. Nah, fokus saya kali ini adalah lahirnya Pancasila, mengenai BPUPKI, kemudian PPKI, dan juga Piagam Jakarta. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan membutuhkan proses yang amat sangat panjang untuk bisa berdiri seperti saat ini. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya memahaminya, melainkan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga menerapkannya di era zaman sekarang ini atau era digital. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. dari Pancasila itu Lebih tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai implementasi nilai Pancasila. Eksistensi Pancasila harus terus digitalisasi. Pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda, yaitu menelusuri jejak BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga PPKI. Pada pembelajaran ini, kita semua dituntut untuk melihat kembali lagi ke masa lampau, yaitu melihat perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Yang pertama, konteks mengapa dasar negara sangat diperlukan. Karena dasar negara diperlukan sebagai fondasi filosofis yang memberikan arah dan tujuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa prinsip-prinsip dasar ini, negara akan kehilangan pegangan moral, ideologis, dan yuridis, sehingga rentan terhadap kekacauan dan kehancuran. Yang kedua adalah proses dinamika BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Dinamika BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI ini mengarahkan pada tahap perumusan yang penuh dinamika. Melalui 3 badan utama ini, para pendiri bangsa saling beradu gagasan dan berdebat untuk melahirkan Pancasila. Yang ketiga adalah nilai, kompromi, toleransi, dan kebijaksanaan musyawarah. Perumusan Pancasila ini tidak terjadi di dalam ruang hampa. Diperlukan semangat persatuan, kesediaan untuk saling mendengarkan, serta sikap dewasa dalam menerima perbedaan untuk mencapai mufakat tersebut. Yang terakhir ada aksi, relevansi Pancasila di era digital bagi generasi muda. Perjalanan ini tidak berhenti di masa lalu. Pancasila tetap relevan dan memiliki tantangan tersendiri untuk diamalkan oleh generasi muda, terutama dalam menghadapi arus informasi yang begitu deras di era digital. Yang selanjutnya, fondasi kuat bangsa yang majemuk melalui 3 poin utama. Yang pertama adalah keberagaman adalah anugerah. Indonesia merupakan mosaik kaya yang terdiri dari ribuan suku, budaya, agama, dan daerah. Poin ini menekankan betapa pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman tersebut. Yang kedua adalah resiko perpecahan. Tanpa adanya dasar negara yang kuat, keberagaman berpotensi menjadi bumerang dan memicu keruntuhan bangsa. Yang ketiga, kesepakatan mewujudkan persatuan. Para tokoh kemerdekaan sepakat bahwa diperlukan satu landasan negara yang adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa adanya pengikat yang kuat, keberagaman justru dapat berubah menjadi pemicu kehancuran. Mengibaratkan BPUPKI sebagai kawah candra di muka pemikiran, sebuah tempat di mana ide-ide brilian tentang masa depan Indonesia dibentuk dan diuji. Hal ini berfokus pada 4 tonggak sejarah penting,
Yang pertama, Badan Resmi 1945, yaitu BPUPKI, dibentuk secara resmi untuk melakukan penyelidikan dan persiapan mendalam terkait dasar negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, keanggotaan yang beragam. Badan ini diisi oleh para tokoh bangsa yang datang dari berbagai latar belakang agama, suku, dan ideologi, serta mencerminkan kebinekaan Indonesia. Sidang pertama pada periode 29 Mei hingga 1 Juni 1945 berlangsung sidang pertama yang menjadi ajang adu gagasan intelektual secara terbuka mengenai rumusan dasar negara. Yang terakhir ada kelahiran Pancasila. Puncaknya terjadi pada 1 Juni, di mana Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat musyawarah, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lanjut, terdapat kolaborasi lintas ideologi, 6 kunci yang mewakili berbagai aliran pemikiran disatukan oleh satu mimpi besar untuk Indonesia yang merdeka. Yang pertama, ada Insinyur Soekarno, yaitu penggagas istilah dan 5 prinsip Pancasila. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta, beliau adalah negarawan dan perencana politik. Yang ketiga ada Dr. Regimen Widyodiningrat, yaitu Ketua BPUPKI. Yang keempat ada Profesor Mr. Supomo, beliau merupakan arsitek hukum dan perumus dasar negara. Yang kelima ada Kiai Haji Wahid Hasyim, beliau merupakan ulama representasi kalangan Islam. Yang terakhir ada Muhammad Yamin, yaitu tokoh nasionalis dan sejarah. Berbagai latar belakang disatukan oleh satu visi kemerdekaan tanpa memaksakan ego pribadi. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan sebuah draft konkret bagi dasar negara merdeka yang disebut Piagam Jakarta. Pada poin pertama, dijelaskan bahwa pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil melahirkan sebuah draft final yang konkret, buah dari pemikiran matang para pendiri bangsa. Yang kedua, cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dokumen final yang kemudian menjadi landasan fundamental dan cikal bakal dari naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal saat ini. Yang ketiga, 7 kata krusial dari semangat keagamaan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal inilah yang disebut poin ketiga, yaitu sebagai 7 kata krusial pada sila pertama yang lahir langsung dari semangat keagamaan yang kuat saat itu. Yang terakhir, dinamika dan perdebatan baru. Pada poin terakhir ini menyimpulkan konsekuensi historis dari rumusan ini. Meskipun 7 kata tersebut menegaskan posisi penting agama sebagai fondasi bangsa, di sisi lain, rumusan ini sekaligus menjadi pemicu dinamika dan perdebatan baru yang kompleks dalam musyawarah-musyawarah selanjutnya. Mengutamakan keutuhan bangsa. Dari yang kiri atas yaitu disebutkan bahwa tokoh-tokoh dari luar Jawa menyuarakan keresahan mendalam atas rumusan dasar negara yang dirasa eksklusif. Hal ini diperkuat dari poin bawahnya, yaitu munculnya kekhawatiran rumusan tersebut hanya menguntungkan kelompok Muslim dan mengabaikan keragaman keyakinan di Nusantara. Diibaratkan sebuah neraca kuno yang melambangkan keadilan dan keseimbangan,
di mana di satu piringan terdapat peta Indonesia, sedangkan di piringan lainnya terdapat gulungan dokumen penting. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesatuan wilayah Indonesia haruslah seimbang dengan naskah hukum yang melandasinya. Selanjutnya, resiko pecahnya kebinekaan dan pluralitas menjadi ancaman nyata bagi republik yang baru saja lahir. Tanpa adanya titik temu, persatuan yang rapuh bisa hancur berantakan. Yang terakhir adalah memberikan solusi yang mendewasakan, yaitu keresahan ini tidak dijawab dengan konflik atau pemaksaan kehendak, melahirkan sebuah kesadaran kolektif untuk menempuh jalan dialog darurat yang mendalam. Sebuah titik balik sejarah, yaitu terwujudnya persatuan melalui transformasi sila pertama. Pada gambar terdapat piagam Jakarta yang memuat rumusan sila pertama yang berbunyi, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan bagian kanan yaitu pengesahan PPKI yang menampilkan rumusan akhir yang telah disepakati oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila yang baru ini menandakan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi semua agama yang ada di Nusantara, bukan hanya satu agama tertentu. 7 kata dihapus demi mengunci persatuan Barat hingga Timur. Hal ini merupakan bukti nyata kedewasaan dan kearifan para pemimpin bangsa saat itu, yang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional di atas kepentingan kelompok. Mereka menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan persatuan hanya dapat terwujud jika semua warga negara tanpa kecuali merasa setara dan dihargai. 3 pilar warisan pendiri negara. Yang pertama ada musyawarah dan keadilan. Hal ini menceritakan tentang perdebatan panas yang terjadi di masa lalu yang diselesaikan bukan melalui pemaksaan, melainkan lewat dialog terbuka yang demokratis. Nilai-nilai seperti ini tercermin dalam sila keempat dan kelima Pancasila. Pilar yang kedua adalah toleransi, yang menyoroti kearifan para pendiri bangsa yang bersedia mengubah rumusan awal demi menghormati kelompok minoritas dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat. Nilai luhur ini menjadi fondasi bagi sila ke-1 Pancasila. Yang ketiga ada persatuan. Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya mengesampingkan ego primordial dan kesukuan demi menjaga keutuhan wilayah Nusantara yang luas. Semangat ini menjadi inti dari sila ketiga Pancasila. Pancasila lahir melalui kompromi dan kebijaksanaan, menjadi contoh nyata tata krama berbangsa. 3 pilar ini adalah warisan abadi yang harus terus kita jaga dan amalkan agar bangunan Indonesia merdeka tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan oleh zaman. Medan juang generasi masa kini. Kata medan juang memberikan arti pertempuran. Namun kali ini bukan melawan penjajah fisik dengan senjata api, melainkan melawan ancaman yang lebih halus dan tak terlihat. Yang pertama ada ancaman bergeser. Menjelaskan masalah ancaman perpecahan bergeser dari konflik fisik ke dunia maya. Ini adalah peringatan bahwa pertempuran nyata saat ini terjadi di layar kita, bukan di lapangan. Yang kedua adalah tempat kejadian, di mana pertempuran ini berlangsung. Generasi muda sering berhadapan di media sosial, grup belajar daring, dan platform digital. Hal ini menyoroti bahwa setiap sudut kehidupan digital kita adalah medan perang potensial. Yang ketiga adalah senjata musuh. Bahwa senjata-senjata yang digunakan ini adalah perbedaan pendapat masa kini rawan diwarnai hoaks, polarisasi, dan ujaran kebencian.
Ketiga hal ini adalah ancaman utama yang dapat menghancurkan jalinan persatuan. Digitalisasi tanpa kesadaran kemanusiaan yang dapat menghancurkan kebinekaan yang telah dibangun dengan susah payah. Hal ini merupakan inti dari semua pesan tersebut. Tanpa paduan moral dan etika kemanusiaan, kemajuan teknologi digital dapat menjadi bumerang yang menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Pancasila sang penyaring bijak di arus deras dunia maya. Di tengah lautan informasi digital yang tak bertepi, di mana kebenaran seringkali tersamar oleh hoaks dan perdebatan berubah menjadi pertikaian, kita dihadapkan pada tantangan besar. Bayangkan sebuah corong raksasa yang berfungsi sebagai alat penyaring canggih. Di bagian atas corong bertuliskan arus informasi, perdebatan, dan hoaks. Terlihat serbuan piksel-piksel informasi yang acak dan tak beraturan. Hal ini melambangkan kekacauan dunia digital yang sering kali kita temui setiap hari. Arus ini tampak kotor dan membingungkan. Namun, corong ini bukanlah corong biasa. Di dalamnya terdapat lapisan-lapisan penyaring yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap lapisan bekerja secara berurutan untuk menyaring konten-konten negatif. Penyaring pertama yaitu sila pertama dan kedua. Lapisan teratas menahan konten yang penuh ujaran kebencian dan penghinaan, berkomen dengan sopan dan memanusiakan manusia. Ini adalah adab dan kemanusiaan, memastikan interaksi kita tetap beradab dan saling menghormati. Penyaring kedua yaitu sila ketiga. Lapisan tengah menargetkan konten yang dapat memecah belah. Penjelasannya yaitu mencegah penyebaran konten yang memecah belah persatuan. Hal ini menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan wilayah negara. Penyaring ketiga atau sila keempat, lapisan terdalam adalah filter pemikiran kritis. Penjelasannya yaitu menghargai pendapat lain dan berdiskusi secara kritis solutif. Hal ini memastikan kita tidak hanya menelan informasi mentah-mentah, tetapi juga mampu berdialog dengan bijak untuk mencari jalan keluar, bukan mencari pemenang. Tujuan dari semua proses penyaringan ini terlihat jelas di bagian bawah corong. Dari ujung corong yang bersih, keluarlah blok-blok piksel yang teratur dan jernih, melambangkan hasil akhir yang positif. Penutupnya yaitu visinya. Visinya yaitu ruang digital yang sehat dan beradab. Pancasila dalam tindakan sebuah panggilan generasi digital. Pancasila bukan hanya sekadar hafalan. Yang pertama, Pancasila sebagai kata kerja. Hal ini mendefinisikan Pancasila bukan sebagai dogma pasif, melainkan sebuah kata kerja yang menuntut aksi. Ia adalah serangkaian latihan sikap yang harus secara konsisten dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dari hal-hal terkecil. Yang kedua, perwujudan nyata dalam keseharian. Dengan menunjukkan di mana praktik ini terjadi, Pancasila terwujud secara nyata dalam tindakan toleransi dan gotong royong, baik di lingkungan kelas, kampus, maupun dalam ranah digital seperti grup WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebangsaan harus menjiwai setiap interaksi kita dimanapun. Yang ketiga, ruang dialog yang aman. Poin ketiga ini memiliki tantangan perbedaan pendapat di era digital. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan seharusnya tidak dijadikan sebagai senjata untuk menyerang, melainkan diolah menjadi ruang aman untuk saling berdialog dengan hormat dan terbuka. Yang keempat, penjaga gawang nilai bangsa. Hal ini mencapai puncaknya pada poin terakhir yang mendefinisikan peran generasi muda sebagai penjaga gawang nilai-nilai luhur bangsa. Peran ini menuntut tindakan yang bijak
dan kritis dalam menghadapi arus informasi yang deras di dunia maya. Benang merah sejarah. Terdapat dua tangan yang sedang bersalaman dengan erat. Tangan sebelah kiri merepresentasikan masa lalu yang penuh sejarah dan kearifan para pendiri bangsa. Sebaliknya, tangan di sebelah kanan digambarkan sebagai tangan robotik yang terbuat dari piksel-piksel digital dan sirkuit elektronik yang memancarkan cahaya biru neon. Bahwa hal ini menunjukkan pertemuan dua dunia yang berbeda, di mana nilai-nilai sejarah bertemu dengan kemajuan teknologi digital. Terdapat 3 panel yang bertindak sebagai penjelas. Yang pertama adalah pondasi dari masa lalu. Sejarah pembentukan dasar negara membuktikan kekuatan luar biasa dari kompromi dan keadilan. Hal ini menjelaskan bahwa fondasi bangsa kita dibangun di atas semangat kebersamaan dan keadilan. Sebuah pelajaran berharga dari masa lalu yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua, ada nilai yang abadi. Hal ini relevansi nilai-nilai lintas zaman, esensi nilai Pancasila yang melampaui batas zaman. Sama relevannya di tahun 1945 maupun di era kecerdasan buatan. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukanlah ideologi usang, melainkan kompas moral abadi yang tetap relevan untuk menghadapi tantangan masa depan, bahkan di era digital. Yang ketiga, estafet tanggung jawab. Hal ini merupakan panggilan bagi generasi masa kini. Estafet penjagaan semangat kebangsaan ini kini sepenuhnya berada di tangan generasi kita. Bagi generasi muda untuk menerima tongkat estafet perjuangan dan terus menjaga api semangat kebangsaan tetap menyala.